Halo, Assalamualaikum. Hari ini saya memiliki satu cerita menarik yang akan saya bagikan untuk kalian semua. Cerita ini tentang membangun miniatur ekonomi Islam melalui teknologi terkini. Ini adalah proyek utama dari IBFNet, Islamic Business and Finance Network. Apa itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang pada penerapannya menggunakan pemahaman dan aturan yang sesuai dengan aturan Islam. Dalam ekonomi Islam, tujuan atau maksud yang diinginkan adalah membimbing kehidupan dan perilaku untuk individu maupun kelompok. Cendekiawan Islam mengelompokkan hal ini ke beberapa bagian, seperti iman, diri, akal, keturunan, dan harta. Beberapa lainnya menggarisbawahi tujuan tertentu yang membentuk ekonomi Islam, antara lain 1. Perputaran uang di masyarakat. Harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Dana yang ada tidak disia-siakan, diabaikan, atau diatur secara asal-asalan. 2. Membantu praktik ekonomi yang adil dan transparan. Dalam hal ini ada perjanjian yang dilakukan untuk setiap transaksi keuangan, tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak yang harus dihormati dan ditegakkan. Selanjutnya, semua kontrak dan perjanjian dibuat dan dijalankan secara transparan dan jelas. Ketiga, mempromosikan keadilan ekonomi sosial. Dalam lingkup luas, tujuannya adalah menciptakan keadilan sosial yang mampu memenuhi kebutuhan dasar setiap orang, menghilangkan kemiskinan, serta mengembangkan potensi masyarakat. Dalam lingkup kecilnya, keadilan juga mencakup pada hal-hal yang terjadi antar individu. Bagaimana sistem ekonomi Islam apabila dibandingkan dengan sistem konvensional? Sistem ekonomi pada dasarnya adalah kumpulan dari kontrak yang memfasilitasi transaksi ekonomi antar pihak. Kontrak tersebut menjadi penghubung antara pihak yang memiliki dana atau sumber daya, serta orang-orang yang membutuhkannya. Kontrak tersebut memfasilitasi aliran dana dalam kegiatan ekonomi, serta kontrak tersebut dibuat oleh lembaga terkait, dan dalam penerapan umumnya membutuhkan dua pihak yang saling membutuhkan. Dalam sistem keuangan Islam, kontrak harus memenuhi beberapa norma syariah. Syariah melarang perjanjian yang tidak adil atau tindakan yang tidak dibenarkan untuk menghindari ketidakadilan secara ekonomi atau adanya eksploitasi. Hal-hal yang dilarang antara lain bunga, penipuan, perilaku curang, ketidakjelasan, berjudi, menjual dengan harga berlebih, serta penyuapan. Perjanjian finansial di antara kedua belah pihak harus bebas dari hal-hal tersebut. Sistem keuangan Islam menjadi penghubung antara kedua belah pihak dengan kontrak-kontrak yang tidak melanggar norma syariah. Cendekiawan Islam tidak hanya membangun prinsip dasar dan norma, tetapi juga mengidentifikasi mekanisme kontrak yang menjalankan norma tersebut tanpa melanggar satupun di antaranya. Oleh karena itu, izinkan saya memberikan gambaran mengenai produk-produk finansial dan mekanisme yang mendasarinya. Kontrak-kontrak tersebut, yang disebut kontrak yang disetujui syariah atau uqud, umum didiskusikan dalam literatur terkait hukum Islam atau fikih, dan dapat dijumpai juga dalam ilmu fikih. Yang pertama, kontrak berbasis pertukaran, seperti murabaha, baibit aman ajil, ijarah atau sewa, salam dan istisna, serta istijror. Ada pula kontrak partisipatif atau bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, pemberian kuasa atau wakalah, dan pemberian komisi atau ujr. Kontrak-kontrak tersebut berhubungan dengan laba ekonomi, di mana seseorang bisa mendapatkan keuntungan halal dari kontrak tersebut. Kedua, ada kontrak atau akad titipan, seperti wadiyah dan amanah, kontrak penjaminan seperti kafalah, dan kontrak peminjaman seperti qard al-hasan, yang berkaitan dengan sektor nirlaba. Dalam kontrak tersebut, tidak ada celah untuk memperoleh penghasilan yang halal. Yang diizinkan hanya pengembalian dari biaya transaksi, itu pun kalau ada. Yang terakhir adalah sedekah, zakat, dan wakaf. Ketiganya berkaitan dengan sektor amal dalam ekonomi. Jadi, apakah teknologi dapat membantu kita mendesain dan menjalankan kontrak tersebut? Tentu. Trikotomi dari ekonomi Islam yang terbagi menjadi laba, nirlaba, dan amal merupakan 3 tipe kontrak yang menjadi jantung dari sistem finansial Islami. Mari kita bawa teknologi blockchain ke dalam hal tersebut. Teknologi baru ini memudahkan kita untuk membangun kontrak pintar yang dapat menggantikan kontrak syariah pada umumnya.
ada sebuah kemungkinan untuk membangun miniatur dari sistem ekonomi Islam dalam blockchain dengan mendesain ruang di mana kontrak-kontrak tersebut dapat dijalankan oleh blockchain. Dalam blockchain dikenal satu istilah mengenai kontrak pintar atau smart contract. Apa itu smart contract? Sederhananya, hal tersebut adalah sebuah protokol transaksi digital yang menjalankan sebuah kontrak. Eksekusi kontrak yang otomatis itu memastikan semua syarat-syarat terpenuhi, meminimalisir kesalahan, serta meminimalisir kebutuhan akan perantara atau pihak ketiga. Hasil yang diinginkan adalah meminimalisir dana yang terbuang, arbitrasi, mengurangi biaya keamanan, serta biaya-biaya lain yang keluar, umumnya saat transaksi. Ini yang menjadi pemanis dari semua. IBFNet atau Islamic Business and Finance Network telah membangun sebuah inisiasi menarik untuk membangun miniatur ekonomi Islam dalam blockchain menggunakan protokol Algorand. Sejauh ini ada beberapa platform yang dihadirkan, serta menghadirkan token IBFX untuk memfasilitasi transaksi tanpa biaya dalam jaringannya. Yang pertama ada Benevolence. Benevolence merupakan platform yang ditujukan untuk amal dalam bentuk kontribusi, baik usaha atau aset. Benevolence memungkinkan donatur untuk memberi donasi, baik berupa dana atau jasa sukarela dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada Credence. Credence merupakan penyedia jasa yang memfasilitasi konversi dari dokumen konvensional menjadi NFT atau non-fungible token yang dapat disimpan dengan aman, mudah diakses, serta transparan. Yang ketiga ada Affluence. Affluence merupakan pasar digital yang memfasilitasi konversi dari aset konvensional menjadi NFT yang dapat diperjualbelikan melalui lelang dalam ekosistem yang transparan dan aman. Serta pengguna dapat memastikan aliran dana dan pembayaran yang sah terkait royalti diterima oleh penciptanya melalui smart contract. Selain itu ada juga program pinjaman tanpa bunga dengan sistem gadai aset digital. Lalu ada juga Excellence. Excellence merupakan pasar digital yang menyediakan barang dan jasa halal. Platform ini dikhususkan untuk penyediaan pembelajaran elektronik. Hingga saat ini, platform-platform tersebut masih dalam tahap pengembangan. Faktor utama yang menjadi pengaruh cepat lambatnya pengembangan platform tersebut dan penggunaannya adalah persetujuan dari regulator yang harus dipatuhi. Miniatur ekonomi Islam IBF akan segera beroperasi secepatnya dan akan siap memfasilitasi kebutuhan akan cara, alat, dan elemen pendukungnya kapanpun dan dimanapun. Sampai jumpa di video lainnya untuk membedah lebih jauh dari fungsi platform-platform ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum.